Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada pada hari-hari tasyrik. Setelah kita melaksanakan hari raya Idul Adha, kita teringat perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat, Allah katakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah jawab doa Nabi Ibrahim ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyarnahu bi gulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim ini bigulam, dengan seorang anak halim, yang amat sabar, yang bijaksana, sebagai busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin menguji hambanya ini. Allah ingin menguji sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan ayat yang berikutnya. Allah katakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, berkata Nabi Ibrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam, wa ay anakku inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Dan Nabi Ibrahim yakin mimpi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Bagaimana jawaban seorang Nabi Ismail yang halim, yang Allah berikan sifat sabar, yang Allah berikan sifat bijaksana kepada beliau. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan dapati aku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Inilah Nabi Ismail alaihissalam. Beliau bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu ujian. Ujian untuk Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala atau lebih mencintai putranya? Karena Khalil
Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh kecintaannya terhadap seseorang, terhadap sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Khalilullah, itu kekasih Allah. Seorang kekasih Allah harus menjadikan Allah satu-satunya yang dia cintai dari yang lainnya. Kecintaannya harus lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Allah ganti dengan seekor kambing gibas sebagai bentuk kurban. Ini sejarah kurban. Maka sejarah kurban sudah ada sejak syariat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin kita petik dari kisah ini adalah bagaimana perjuangan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan takwa Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai rintangan, cobaan beliau hadapi. Bahkan beliau oleh kaumnya bagaimana ditentang. Kaumnya yang melakukan penyembahan kepada berhala ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai Nabi Ibrahim ingin dilemparkan ke dalam api. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ya naru, hai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang luar biasa adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau ingin dilemparkan ke dalam api tersebut. Disebutkan oleh mufassir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Adalah perkataan terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, ketika akan dilemparkan ke dalam api. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Itu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bertawakal, menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dilakukan, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir telah berkumpul. Fakhshawhum, berkumpul, mereka telah berkumpul untuk membinasakan kalian wahai Muhammad, untuk menyerang kalian wahai Muhammad, untuk membunuh kalian wahai Muhammad dan para sahabat. Fakhshawhum, maka takutlah engkau. Tapi apa respon sikap para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fazadahum imana, itu semua tidak menambah, tidak menimbulkan rasa takut kepada Rasulullah dan para sahabat. Illa imana fazadahum imana, malah itu semua menambah iman Rasulullah dan para sahabat. Kemudian apa? Waqalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong, sebagai pelindung. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita lihat perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya di dalam apa? Di dalam menegakkan Islam, di dalam berislam secara kafah, secara menyeluruh, berislam dengan jiwa dan raganya, menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna Islam yang sudah dijelaskan para ulama. Apa itu Islam? Istislamu lillah bitauhid. Islam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid.
wal inqiyadu lahu bitta'ah, kita tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itulah Islam, wahai saudaraku. Itulah yang kita harus kokoh di dalam memegang keimanan dan keislaman ini. Jadikan ajang pengorbanan perjuangan para anbiya dan para rasul. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan perjuangan mereka sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita al-yaqin, al-maut. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang al-yaqin ay al-maut. Semoga perjuangan ini kita lanjutkan, wahai saudaraku. Sampai kapan? Sampai datang kepada kita kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum, sebagai ujian atas kita, ujian untuk kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ujian, wahai saudaraku. Kehidupan kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melaksanakan ujian tersebut? Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita yang sebelumnya ditawarkan amanah tersebut kepada langit dan bumi, kepada gunung. Allah katakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Allah katakan inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah. Amanah apa? Islam. Amanah untuk beribadah, amanah untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah tawarkan amanah tersebut kepada samawati wal arda, kepada langit dan bumi, wal jibal, kepada gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka menolak. Wa ashfaqna minha, mereka merasa berat dari memikul amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan, dan amanah tersebut dipikul oleh manusia, oleh kita sekarang ini. Dan kita harus jalankan amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti, sebagaimana dalam surat Al-Mulk, ya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka bertanya penghuni neraka, penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian nadhir, pemberi peringatan? Mereka mengatakan qalu bala, ia datang kepada kami, fakadzabna, tapi kami mendustakan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan ma nazzalallahu min syai',
Allah tidak menurunkan apapun. In antum illa fi dhalalin kabir. Dan kamu dan kalian berada dalam kesesatan yang besar. Mereka menyesal. Kenapa di dunia mereka tidak mengikuti arahan dari nadir, dari seorang pemberi peringatan? Mereka menyesal. Jangan sampai kita seperti itu, wahai saudaraku. Tubu ilallah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa. Semoga di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, ibadah kurban dan yang lainnya. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.